Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Saya Anggreni ingin mempresentasikan materi mengenai pendidikan Pancasila yang terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu yang pertama ada konsep dinamika, tantangan, dan urgensi pendidikan Pancasila. Dan yang kedua ada konsep urgensi serta landasan historis, sosiologis, dan yuridis pendidikan Pancasila. Melalui presentasi ini, saya berharap dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya pendidikan Pancasila bagi generasi muda, terutama dalam menghadapi perkembangan zaman dan tantangan global saat ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan slide yang pertama. Oke teman-teman, di slide yang pertama ini ada konsep dan dinamika pendidikan Pancasila. Jadi pendidikan Pancasila itu merupakan pendidikan nilai yang berfungsi sebagai fondasi kehidupan bernegara dan berbangsa. Nah, Pancasila ini tidak hanya dipahami sebagai simbol negara, teman-teman, atau sekedar hafalan 5 sila aja, tetapi sebagai pedoman hidup yang harus diaktualisasikan dalam sikap dan perilaku kita sehari-hari. Nah, dinamika pendidikan Pancasila itu terus berkembang seiring perubahan zaman. Di era globalisasi, kemajuan teknologi, serta arus informasi yang sangat cepat, nilai-nilai Pancasila itu menghadapi berbagai tantangan, teman-teman. Mulai dari perubahan pola pikir, gaya hidup individualistis, serta pengaruh budaya luar. Nah, ini dapat menyebabkan lunturnya. Di slide kedua ini ada tantangan pendidikan Pancasila. Seberapa sih tantangan pendidikan Pancasila itu, teman-teman? Jadi, pendidikan Pancasila ini saat ini menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks nih, teman-teman. Salah satunya adalah masih kurangnya pendidik yang benar-benar memahami dan mampu menginternalisasikan tentang nilai-nilai Pancasila secara kontekstual kepada peserta didiknya. Nah, selain itu, teladan dari tokoh masyarakat, elit politik, maupun pemimpin bangsa seringkali belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila, teman-teman, sehingga menimbulkan krisis kepercayaan diri di kalangan generasi muda. Nah, tantangan lainnya itu adalah derasnya arus globalisasi dan arus informasi digital yang tidak semuanya sesuai dengan budaya dan nilai bangsa Indonesia. Generasi muda saat ini itu sangat rentan terhadap hoaks, radikalisme, intoleransi, serta paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila. Nah, kondisi ini menuntut pendidikan Pancasila untuk terus diperkuat agar tetap relevan dan efektif, teman-teman. Oke, next slide. Ini ada urgensi pendidikan Pancasila. Urgensi pendidikan Pancasila ini terletak pada perannya, teman-teman, dalam membentuk karakter bangsa. Nah, pendidikan ini tuh menanamkan nilai moral, etika, nasionalisme, serta rasa tanggung jawab sosial kepada generasi muda. Melalui pendidikan Pancasila ini, peserta didik diarahkan untuk menjadi pribadi yang berintegritas, menghargai perbedaan, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, teman-teman. Pendidikan ini juga menjadi bekal penting agar generasi muda memiliki pedoman hidup yang kuat nih dalam menghadapi berbagai tantangan zaman seperti krisis moral, konflik sosial, dan perubahan budaya, teman-teman. Nah, jadi tanpa
pendidikan Pancasila yang kuat, generasi muda ini berpotensi kehilangan arah dan identitas kebangsaan. Kita lanjut di peran pendidikan Pancasila. Sebenarnya apa sih peran pendidikan Pancasila? Nah, teman-teman, pendidikan Pancasila itu tidak hanya berperan dalam penyampaian teori materi, tetapi juga memiliki peran praktis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pendidikan ini juga membantu mahasiswa dan peserta didik memahami nilai luhur bangsa serta menerapkan dalam sikap dan tindakan nyata. Nah, peran lainnya adalah membentuk warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya, memiliki rasa tanggung jawab, serta mampu mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, pendidikan Pancasila ini juga mendorong sikap toleransi, keadilan, dan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, pendidikan Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan teman-teman, tetapi untuk dihayati dan diamalkan. Oke teman-teman, tadi kan di awal sudah saya sampaikan bahwa kali ini akan membahas materi, 2 materi, ada 2 bagian kan, dan ini kita sudah masuk di bagian kedua, yaitu mengenai konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Nah, nilai-nilai Pancasila ini berasal dari budaya bangsa Indonesia sendiri, teman-teman, seperti gotong royong, musyawarah, kekeluargaan, dan toleransi. Nilai-nilai ini telah hidup dan berkembang dalam masyarakat jauh sebelum merdeka, jauh dari sebelum Indonesia merdeka, teman-teman. Nah, pendidikan Pancasila ini juga sejalan dengan 4 pilar pendidikan UNESCO, yaitu ada belajar untuk mengetahui, belajar untuk berbuat, belajar untuk hidup bersama, dan belajar untuk menjadi manusia seutuhnya. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila sangat penting dalam membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara akademik, teman-teman, tetapi juga matang secara moral dan sosial. Nah, pendidikan ini tuh menjadi solusi dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa, teman-teman. Seperti contohnya, ada korupsi, radikalisme, intoleransi, dan krisis moral. Oke teman-teman, di slide yang ke-6 ini ada alasan perlunya pendidikan Pancasila. Sebenarnya apa sih alasan perlunya pendidikan Pancasila? Jadi teman-teman, pendidikan Pancasila ini diperlukan sebagai dasar pembentukan karakter dan identitas bangsa. Melalui pendidikan ini, peserta didik diajarkan untuk mencintai tanah air, menghargai perbedaan, serta menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, selain itu, pendidikan Pancasila berperan dalam menangkal paham-paham ekstrim dan ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan ini juga membekali generasi muda dengan kemampuan berpikir kritis dan bijaksana dalam menyikapi berbagai isu sosial dan politik. Dengan demikian, pendidikan Pancasila diharapkan terbentuk oleh warga negara yang beriman, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab. Oke teman-teman, kita udah masuk di landasan pendidikan Pancasila. Saya ada taruh 4 landasan pendidikan Pancasila. Yang pertama itu ada landasan historis. Itu kenapa sih landasan historis itu ada karena Pancasila itu digali
dari perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia. Nah, yang kedua adalah landasan sosiologis. Landasan sosiologis ini karena nilai Pancasila ini bersumber dari budaya dan kehidupan masyarakat Indonesia. Lalu yang ketiga ada landasan yuridis. Landasan yuridis ini ada karena Pancasila menjadi dasar hukum dan tercantum dalam peraturan perundangan-undangan negara. Nah, yang terakhir ini adalah landasan politik. Jadi, landasan politik ini karena Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Landasan-landasan tersebut yang ada 4 tadi, itu memastikan bahwa pendidikan Pancasila itu tetap relevan dan dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, teman-teman. Sekarang kita udah di bagian tujuan pendidikan Pancasila. Dari materi yang udah saya bahas tadi dari slide 1 sampai sekarang slide 8. Nah, ini udah masuk ke tujuan pendidikan Pancasila. Sebenarnya apa sih tujuan pendidikan Pancasila? Oke, teman-teman, jadi tujuan pendidikan Pancasila ini adalah membentuk manusia Indonesia yang berakhlak mulia, kritis, bertanggung jawab, serta mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri bangsa, teman-teman. Nah, mahasiswa dan generasi muda seperti kita diharapkan tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan ini juga bertujuan menciptakan warga negara yang demokratis, cinta damai, menjunjung keadilan, dan memiliki kepedulian sosial yang sangat tinggi. Dengan demikian, teman-teman, pendidikan Pancasila menjadi pondasi penting dalam membangun masa depan bangsa Indonesia. Oke, teman-teman, kita udah masuk di slide terakhir, yaitu kesimpulan dari seluruh materi yang telah saya jelaskan tadi. Nah, dari keseluruhan materi yang telah saya sampaikan ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam membangun karakter bangsa. Nah, di tengah tantangan globalisasi, perubahan sosial, dan arus informasi yang begitu cepat, pendidikan Pancasila dibutuhkan untuk menjaga identitas nasional dan memperkuat moral generasi muda. Pancasila bukan hanya dasar negara, teman-teman, tetapi juga pedoman hidup yang harus dipahami, dihayati, dan diamalkan. Tanpa pendidikan Pancasila yang kuat ini, nilai kebangsaan dapat memudar dan membuat generasi muda kehilangan arah. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila harus terus diperkuat mulai dari sekolah hingga perguruan tinggi, teman-teman, agar mampu mencetak warga negara yang kritis, berintegritas, dan bertanggung jawab. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen serta teman-teman sekalian yang telah mendengarkan dengan baik dari awal hingga akhir. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya pendidikan Pancasila di era modern. Sebagai generasi muda, kita memegang tanggung jawab besar untuk menjaga dan merawat nilai-nilai Pancasila.
Semoga materi ini dapat menjadi pengingat bahwa masa depan bangsa ada di tangan kita. Sekian, terima kasih.